Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sebuah klaster darah berwarna hitam digantung di atas telapak tangan Lindong. Ini adalah darah esensi kuno dari anjing naga kuno. Jelas, Lindong pada dasarnya telah menyedot semua darah esensi yang tertanam dalam anjing naga ini. Sebuah sukacita melintas di mata Lindong ketika dia merasakan kekuatan besar dari esensi darah ini. "Lindong, bukankah kamu sedikit terlalu sombong?" ucap salah satu dari 3 ahli tahap 2 Yuan Nirvana dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka bertiga melihat begitu banyak darah esensi kuno di tangan Lindong sebelum melirik ke tangan mereka yang mendapatkan begitu sedikit. Para ahli dari 3 kerajaan besar mengunci mata mereka pada Lindong, sementara Yuan Power melonjak melalui tubuh mereka. Little Flame yang juga merasakan tindakan orang-orang ini, dia muncul di depan mayat anjing naga sebelum dia membanting tongkat berat di tangannya ke tanah. Aura ganas menyapu dan menyebabkan ekspresi para ahli dari 3 kerajaan peringkat tinggi berubah. "Kalian bertiga, anjing naga iblis ini bukan milik siapapun. Mendapatkan sesuatu seperti ini bergantung pada kemampuan masing-masing. Apakah kalian bertiga bermaksud untuk dengan paksa merebutnya?" ucap Lindong membalik tangannya dan menyimpan darah esensi anjing naga ke dalam tas Qiankunnya. Tatapannya memandang ke arah 3 ahli 2 Yuan Nirvana saat dia berbicara dengan senyum samar. "Lindong, saya tahu bahwa Anda cukup kuat. Namun, anjing naga kuno ini dibunuh oleh kita semua bersama-sama. Dan Anda telah mengambil lebih dari setengah hadiah sekarang. Bukankah tindakanmu terlalu berlebihan?" ucap seorang ahli dari Yuan Nirvana yang kurus dan tinggi berbicara dengan ekspresi yang agak suram. "Itu benar. Ambil darah esensi itu dan bagilah menjadi 4. Kami berempat akan mengambil porsi. Bagaimana menurutmu?" ucap pria berpakaian kuning. Dia melirik Lindong yang acuh tak acuh. Nadanya tampak seperti sebuah perintah. Meskipun fakta bahwa Lindong telah mengalahkan Sikun sudah cukup untuk membuat para ahli ini memperlakukannya dengan serius, namun itu tidak berarti bahwa mereka takut pada Lindong. Lindong melirik 2 orang ini. Berdasarkan percakapan yang dia dengar dari kerumunan, Lindong sudah menyadari asal dari 3 orang ini. Orang pertama disebut Song Duan dari Kekaisaran Lagu Agung, Kekaisaran peringkat tinggi. Itu lebih kuat dibandingkan dengan Kekaisaran Tebing Iblis. Pria berpakaian kuning di belakangnya disebut Mosa dari Kerajaan Pasir. Kekuatan mereka pada level yang sama. Pria berpakaian hitam yang adalah satu-satunya yang tidak berbicara menentang Lindong disebut Peng Fei. Dia juga bukan individu biasa. Lindong dengan tenang menatap ketiga orang ini. Setelah itu dia tertawa pelan. "Darah esensi anjing naga ini cukup berguna untukku. Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak bisa melakukan apa yang disarankan saudara Mosa," ucap Lindong. Mata Mosa tiba-tiba menjadi sangat murung ketika dia mendengar Lindong berbicara dengan cara yang tidak sopan. Sepertinya dia tidak lagi bisa menahan lebih lama dan akan menyerang. Namun hatinya tanpa sadar menghentikannya setelah dia melihat cara Lindong yang sepenuhnya tanpa rasa takut. Matanya berkedip, tetapi dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Bibir Song Duan dan Peng Fei di sampingnya meringkuk ketika mereka melihat situasi ini. Namun mereka tidak terus berbicara. Lagi pula mereka bertiga tidak dianggap sebagai sekutu dan hubungan mereka tidak dianggap baik. Tentu omong kosong untuk menggabungkan kekuatan mereka bertiga untuk menangani Lindong. Esensi anjing naga kuno mungkin jarang, tetapi tidak ada banyak gunanya selain menempah tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, sepertinya tidak sepadan menyinggung Lindong karena hal ini. Meskipun mereka merasakan ketidaksenangan dalam hati mereka atas tindakan Lindong, ketidaksenangan itu hanya bisa ditekan oleh mereka dalam menghadapi kekuatan kuat Lindong. Yang paling penting adalah mendapatkan warisan dari sekte tingkat 8 ini. Banyak ahli di sekitar aula tanpa sadar melirik satu sama lain saat mereka melihat atmosfer yang tiba-tiba santai. Jelas, mereka tidak berharap bahwa 3 orang ini yang memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah barat ini akan benar-benar memilih untuk menahan dalam menghadapi tindakan sombong Lindong. Sepertinya rumor tentang Lindong selama periode waktu ini memang benar. "Ayo pergi," ucap Song Duan dan 2 lainnya. Mata mereka menatap Lindong sesaat sebelum tubuh mereka melintas. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju aula batu besar itu. Semua orang akhirnya sadar kembali setelah melihat tindakan mereka. Lindong berdiri di atas mayat anjing naga. Dia melihat pemandangan ini dan menyeringai samar. Ini adalah manfaat yang dibeli dengan kekuatannya.
Jika kekuatannya saat ini masih di level yang sama ketika dia memasuki tempat harta karun kuno, kemungkinan Song Duan dan dua orang lainnya bahkan tidak akan memberinya hak untuk berbicara. Meskipun bagian dari alasan ini adalah karena mereka berpikir bahwa darah esensi anjing naga tidak sebanding untuk mengeluarkan upaya yang begitu besar. Seseorang juga bisa menafsirkannya karena mereka takut pada Lindong. Ayo, kita akan masuk dan melihat seperti apa warisan mengesankan yang dimiliki Sekte 8 ini. Ucap Lindong cukup puas setelah mendapatkan darah esensi dari anjing naga ini. Dia segera memberi isyarat ke Little Flame. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke depan. Dalam beberapa kilatan, ia sudah masuk ke bagian dalam aula batu. Bagian dalam aula itu sangat lebar. Semua koridor saling berpotongan, menyebabkannya tampak seperti labirin. Perasaan kuno melonjak dari semua arah. Pada saat ini, di aula batu, banyak orang menerobos masuk ke dalamnya. Lindong dan Little Flame juga mengikuti koridor ke dalam. Namun mereka terkejut menemukan bahwa mereka bahkan tidak dapat melihat pil nirvana satupun di sepanjang jalan, apalagi harta lain. Seluruh aula besar itu kosong, seolah-olah itu telah dirampok. Mungkinkah tempat ini sudah dimasuki sebelum kita datang? Gumam Lindong sekali lagi melewati sebuah ruangan batu ketika dia melihat pemandangan kosong itu. Tidak akan sebersih ini kalau telah diserbu, ucap Little Martin muncul. Ia juga terkejut pada kekosongan dari sisa-sisa kuno ini. Setelah itu ia menyuarakan pemikirannya. Mungkinkah sekte tingkat 8 tidak meninggalkan apapun di belakang? Ucap Little Martin. Mari kita menuju ke aula utama dan melihat. Ucap Lindong juga tidak bisa memberikan jawaban. Setelah itu dia menaikkan kecepatannya, mengikuti koridor dan menuju aula utama. Segera dia tiba di aula utama bersama dengan Little Flame. Sudah ada beberapa orang di tempat ini pada saat dia tiba. Song Duan dan yang lainnya juga ada di sini. Namun, ekspresi mereka saat ini adalah sangat jelek dan ada kemarahan samar di wajah mereka. Sepertinya mereka belum mendapatkan imbalan apapun setelah memasuki sisa-sisa sekte tingkat 8 ini. Sial, mengapa tempat ini begitu kosong? Lupakan tentang harta, bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Mungkinkah ada seseorang yang datang sebelum kita? Apakah itu sebabnya tidak ada penghalang energi yang menjaga di sekitar sisa-sisa ini? Bahkan jika seseorang tiba di depan kita, tempat ini tidak akan begitu bersih. Terlebih lagi, tempat ini tidak terlihat seolah-olah seseorang pernah masuk. Ucap orang-orang sekitar. Keraguan dan kehilangan memenuhi mata orang-orang ini. Lindong sedikit menyerngit. Sepertinya sudah cukup lama sejak tempat ini dibuka. Namun, mengapa semua harta itu lenyap? Setelah beberapa saat berpikir, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperhatikan aula utama ini. Aula utama juga kosong, dan itu tidak tampak seperti tempat yang unik. Satu-satunya yang istimewa adalah balok batu yang berdiri di dalam aula besar. Balok batu, gumam Lindong tertegun sejenak. Dia segera meningkatkan kecepatan langkah kakinya dan tiba di depan balok batu. Balok batu ini tidak tinggi atau besar, tetapi itu memiliki perasaan tampak tak tergoyahkan. Ada beberapa jejak di balok batu. Mata Lindong menoleh dan melihat 3 hal unik. Itu adalah jejak telapak tangan, dan lubang jari gelap. Mata Lindong menatap tajam pada jejak di balok batu ini. Dia samar-samar merasakan fluktuasi aneh yang dipancarkan darinya. Ada cukup banyak orang di aula utama. Oleh karena itu, tindakan Lindong segera menarik perhatian mereka. Song Duan dan 2 lainnya adalah yang pertama kali bergegas. Mata mereka juga terfokus pada 3 jejak di balok batu dengan segera. Kilatan melintas di mata mereka. Apa ini? Ucap Mosa. Matanya melintas dan dia adalah yang pertama mengulurkan tangannya dan menyentuh jejak telapak di balok batu. Mata Lindong menyipit ketika dia melihat ini. Namun, ia secara mengejutkan tidak mengatakan apapun. Tangan Mosa akhirnya membuat kontak. Detik berikutnya, semua orang melihat wajah Mosa langsung berubah merah darah. Ledakan keras terdengar dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya dia menghantam dinding aula. Darah segar keluar. Ada ekspresi terkejut yang memenuhi matanya ketika dia mengangkat kepalanya. Cukup banyak orang di aula utama menghirup udara dingin. Orang-orang yang semula mendekati balok batu, mereka mundur beberapa jarak. Mata Lindong juga secara bertahap menjadi serius, menatap tajam pada jejak kuno di balok batu. Ketika Mosa telah melakukan kontak dengan itu sebelumnya, Lindong bisa dengan jelas merasakan aura tinju liar dan kekerasan yang menyebabkan kulit di kepalanya kebas. Hanya pada saat inilah Lindong akhirnya mengerti mengapa ini tetap kosong. Karena warisan yang sebenarnya ada di tempat ini. Banyak tatapan kagum yang saat ini terpaku pada balok batu kuno. Lebih tepatnya, tatapan itu mengunci ketiga jejak di balok batu.
Kejutan yang intens muncul di wajah Song Duan dan Peng Fei. Mereka sama-sama merasakan aura tinju mengerikan yang muncul dari balok batu ketika Mosa dikirim terbang. Tatapan Lindong berkedip. Dia sudah mengerti bahwa warisan sekte tingkat 8 harus berada di balok batu ini. Namun, aura tinju ganas dan kuat itu cukup menakutkan. Pada saat ini, Mosa yang telah dikirim mundur sekali lagi melesat. Wajahnya sedikit pucat saat dia menatap tajam pada balok batu. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Balok batu ini bukanlah benda biasa. Jika dia terus bertindak tanpa berpikir, dia mungkin akan mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Selain itu, dia sekarang mengerti situasi dengan jelas. Balok batu ini kemungkinan adalah benda paling berharga di dalam reruntuhan sekte tingkat 8. Kesadaran ini membuatnya merasakan gelombang kegembiraan. Tidak peduli apa yang terjadi, tampaknya dia tidak lagi harus kembali dengan tangan kosong. Banyak tatapan terkejut dan juga kegembiraan saat mereka melihat balok batu. Namun, tidak ada lagi orang yang akan bertindak sembrono. Di bawah daya tarik warisan sekte yang sebenarnya, keberanian di hati orang-orang di sini melonjak. Bahkan seseorang seperti Song Duan dan yang lainnya tidak akan bisa menghalangi semua orang dengan kekuatan. "Dengarkan, semua orang," ucap Song Duan akhirnya membuka mulutnya dan berbicara. Tatapannya menyapu seluruh area, berhenti sejenak pada Lindong saat dia berkata, "Kita telah datang ke sini untuk warisan sekte tingkat 8. Dari apa yang bisa saya lihat, warisan harus berada di dalam balok batu kuno ini. Karena kita semua telah datang ke sini, kita masing-masing secara alami akan memiliki kesempatan pada warisan ini. Dengan demikian, marilah masing-masing dari kita bergantung pada kemampuan kita sendiri. Siapapun yang akhirnya mendapatkan warisan, itu bergantung pada keberuntungan dan kemampuan seseorang sendiri." Kata-kata Song Duan memang menyenangkan di telinga. Namun beberapa individu yang lebih cerdas berhasil menyimpulkan kata-katanya. Mengingat bagaimana Mosa dikirim terbang sebelumnya, balok batu ini jelas memiliki aura tinju yang sangat ganas. Aura tinju itu adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seorang Dua Yuan Nirvana akan mengalami kesulitan berurusan dengannya, apalagi sisa dari mereka semua. Kata-kata Song Duan mungkin tampak adil di permukaan, tetapi jelas bahwa dia dan orang-orang kuat lainnya akan memiliki keuntungan. Meskipun begitu, yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak cukup naif untuk berpikir Song Duan akan memberi mereka keadilan mutlak. Sudah beruntung bahwa mereka diberi kesempatan untuk mencoba peruntungan mereka. Mosa dan Peng Fei jelas setuju dengan saran ini. Mereka segera mengangguk. Lindong hanya melirik mereka. Wajahnya seperti permukaan sumur, namun dia tidak mengajukan keberatan. Song Duan tersenyum kecil ketika tidak ada yang mengajukan keberatan. Tanpa diduga, dia mundur selangkah dan berkata, "Siapapun yang tertarik, silakan maju dan lanjutkan." Jelas, dia tidak berniat untuk menjadi yang pertama mencoba. Namun, jika Song Duan khawatir, yang lain tentu akan lebih khawatir. Oleh karena itu, aula utama berubah menjadi keheningan aneh untuk sementara waktu. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Setelah beberapa waktu, seorang ahli Yuan Nirvana tidak bisa menahan rasa tamak dan akhirnya melangkah maju. Di bawah pengawasan orang banyak, dia tiba di depan balok batu. Setelah melihat upaya Mosa sebelumnya, ahli Yuan Nirvana yang satu ini jelas sangat berhati-hati. Semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Setelah itu, dengan hati-hati tangannya menuju balok batu. Di bawah tatapan banyak orang, tangannya akhirnya membuat kontak dengan balok batu. Namun, dia tidak menyentuh jejak tangan saat ini. Sebaliknya, ia meraih ke arah lubang jari hitam. Tidak ada perubahan yang mengejutkan terjadi ketika dia melakukan kontak. Tetapi segera setelahnya, mata Lindong tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba menendang ahli tahap Yuan Nirvana ini dan mengirimnya mundur. "Kamu!" Orang yang telah ditendang oleh Lindong terkejut. Saat dia hendak mengeluarkan teriakan marah, ia melihat kilat menembak keluar dari lubang hitam berukuran jempol di tempat dia berdiri tadi. Sisa-sisa aura tajam yang menakutkan berlama-lama di sekitar lubang hitam kecil. Jika orang itu dipukuli tadi, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Seorang ahli tahap Yuan Nirvana langsung menelan ludah. Matanya berbalik ke arah Lindong berterima kasih. Tetapi Lindong mengabaikannya. Mata Lindong itu dengan serius menatap balok batu. Objek ini memang tidak sederhana sama sekali. Di sampingnya, trio Song Duan juga melihat lubang kecil dengan ekspresi muram. Mereka juga merasakan ini akan sangat merepotkan. Dengan adegan ini, semua orang yang ingin mencoba sebelumnya akhirnya menekan keinginan mereka. Oleh karena itu, aula utama sekali lagi menjadi hening. Bahkan trio Song Duan tidak berani bertindak sembarangan. Lindong mengerutkan kening sedikit saat dia menatap balok batu. Sesaat kemudian dia perlahan melangkah maju.
Sebagai eksistensi yang menjadi fokus perhatian semua orang, tindakan Lindong ini segera menyebabkan mata semua orang berkumpul padanya. Langkah kaki Lindong terhenti di depan balok batu. Dengan pikiran, gelombang Yuan Power dengan cepat mulai mengalir. "Saya ingin melihat betapa mengerikannya aura tinju dalam balok batu ini," gumam Lindong. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh jejak tangan. Di bawah tatapan tak berkedip banyak orang, tangan Lindong melakukan kontak. Dalam sekejap, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Dia bisa merasakan aura tinju yang kuat dan ganas tiba-tiba menyapu keluar dari dalam balok batu seperti naga. Aura tinju liar melonjak dan meledak. Mata Lindong serius. Yuan Power bersiul keluar dari dalam tubuhnya dan menabrak gelombang aura tinju, mencoba memaksanya keluar dari tubuhnya. Namun, seketika kedua kekuatan itu bertabrakan, kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong langsung hancur. Seolah-olah aura tinju adalah eksistensi di atas kekuatan Yuannya, menyebabkan dia tidak memiliki cara untuk memblokirnya. Ekspresi Lindong berubah ketika dia melihat tanda-tanda kekuatan Yuannya runtuh. Dia buru-buru bermanuver pada energi mentalnya. Namun, bahkan dengan bantuan energi mentalnya, ia masih tidak dapat menahan serangan-serangan dari aura tinju ini. "Lindong, gunakan kekuatan gabungan dari formasi alam semesta kuno. Aura tinju ini terlalu tangguh dan liar. Kekuatan biasa tidak akan bisa menahannya," ucap teriakan Little Martin tiba-tiba terdengar. Sementara aura tinju dengan mudah menembus banyak lapisan pertahanan Lindong. Lindong berkonsentrasi. Segera, Yuan Power, Mental Energi, dan Devouring Power dengan cepat memasuki formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Segera, sebuah kekuatan gabungan keabu-abuan meledak dan bertabrakan dengan aura tinju. Kedua kekuatan dengan kejam menabrak satu sama lain saat tubuh Lindong bergetar hebat. Namun, kekuatan gabungan tidak runtuh seperti yang diharapkan. Semua orang di aula utama sedang melihat Lindong yang sekarang pucat pasi dalam ketakutan, sementara ekspresi suram melonjak di mata trio Songduan. Namun, sebelum senyum di wajah mereka bisa menyebar, mereka tiba-tiba merasakan aura tinju liar yang dipancarkan oleh tubuh Lindong dengan cepat melemah. Ekspresi ketiganya segera berubah ketika mereka melihat adegan ini. Dari kelihatannya, Lindong benar-benar mengalami aura tinju megah yang bahkan mereka takuti. Apakah ini berarti bahwa ia akan dapat memperoleh warisan sekte? Mata mereka berkedip. Trio Songduan tiba-tiba melangkah maju sepersekian detik kemudian. Tangan mereka juga meraih balok batu itu. Bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita